Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 13 April 2024. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dikutip dari Kisah Para Sebab 6 ayat 7 yang berbicara soal penunjukan 7 diakon untuk melayani meja agar perhatian kepada janda-janda tidak diabaikan, sehingga para rasul fokus pada pengajaran. Sedangkan bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21 berbicara mengenai para murid yang kapalnya dihantam oleh ombak dan Yesus berjalan di atas air mendekati mereka. Ketika mereka mempersilakan Yesus masuk ke perahu, maka mereka dengan tenang sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, gereja tidak berdiri di awang-awang, tetapi gereja harus berpijak pada bumi. Artinya gereja tidak cukup hanya berbicara soal rohani, soal kitab suci, tetapi harus menyentuh orang-orang kecil agar kabar sukacita itu benar-benar dirasakan oleh mereka. Dalam bacaan yang pertama, ketika janda-janda diabaikan, maka banyak orang bersungut-sungut, sehingga para rasul mengambil keputusan untuk mengangkat diakon agar perhatian kepada janda-janda tidak terabaikan. Janda termasuk orang-orang yang tidak diperhitungkan, termasuk orang kecil, orang lemah, orang tersingkir. Maka gereja tetap harus menyapa mereka. Itulah sebabnya dalam gereja kita menyisihkan dana untuk sosial, untuk orang-orang kecil, lemah, tersingkir dan difabel, agar mereka pun juga mengalami kabar gembira secara nyata. Untuk itu, umat diajak peduli kepada mereka dengan caranya masing-masing. Ketika gereja mengadakan gerakan sosial, umat diajak mendukung agar mereka yang kecil, lemah, dan tersingkir bisa merasakan kasih karunia Allah.
Oleh karena itu, titik permenungan yang pertama, sudahkah aku peduli kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel? Dengan cara kita masing-masing, entah lewat gereja memberikan sumbangan sosial, atau dengan kolekte yang nanti akan disisihkan 15% untuk sosial. Pendek kata, kita peduli kepada mereka yang KLMTD, agar harapannya mereka juga merasakan kasih karunia Allah. Yang kedua, dari bacaan Injil, menarik bahwa para murid yang adalah nelayan sudah akrab dengan gelombang laut ketika mencari ikan. Kali ini mereka merasakan ketakutan ketika perahu mereka dihantam oleh air laut yang bergelora dan angin kencang. Mereka merasakan berat, takut. Meskipun mereka melihat Yesus, mereka pun tetap ketakutan. Baru setelah Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Dan para murid mempersilakan Yesus masuk ke dalam perahu, sehingga perahu menjadi tenang dan mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Gereja bagaikan bahtera yang mengarungi samudera. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Tetapi ketika Yesus hadir, kita persilahkan masuk. Semuanya menjadi tenang. Demikian pula hidup kita, bagaikan bahtera di tengah lautan dengan berbagai macam resiko, hantaman angin, deburan gelora ombak, membuat cemas dan takut. Tetapi ketika kita mempersilakan Yesus hadir dalam hidup kita, kita menyertakan Dia, maka semua akan menjadi tenang. Persoalannya adalah seringkali kita lupa dalam kerja, dalam karya, kita tidak menyertakan Yesus. Mari kita coba mengerjakan pekerjaan kita dalam nama Yesus. Sederhana sekali. Misalnya sebelum kita bekerja atau berangkat kemanapun, kita membuat tanda salib. Mohon perlindungan Tritunggal dan mempersilahkan Yesus hadir dalam hidup kita. Ini jarang kita lakukan karena kita merasa sudah hebat. Oleh karena itu, saya mengajak, mari kita mulai pekerjaan kita dalam nama Yesus dengan membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Kita yakin gelombang, gelora, angin, badai pun dapat kita kalahkan karena Yesus bersama dengan kita. Sekali lagi pertanyaannya, sudahkah aku mempersilahkan Yesus hadir dan tinggal di dalam hatiku? Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh menguatkan kami. Bila menghadapi tantangan, asalkan kami mempercayakan Engkau hadir, semuanya akan bisa diatasi. Mampukanlah kami untuk tetap berharap kepada-Mu, agar akhirnya kami sungguh merasakan kasih karunia-Mu. Semoga iman umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangunkan, yang mandek Engkau dorong, agar akhirnya kami tetap merasakan kasih karunia-Mu itu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang ekonomi Engkau bantu lewat samanya, agar akhirnya mereka tetap merasakan kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengajak untuk menggeluti hidup sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan, agar akhirnya kita terbebas dari berbagai penyakit, khususnya virus corona. Kesempatan bagi anggota Puji untuk berwawan hati dengan Romo Ekonom tanggal 21 April. Saya mengundang semua anggota Puji untuk hadir mendengarkan penjelasan dari Romo Ekonom. Kalau ada yang berminat mau bergabung, dipersilahkan. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam membantu gereja melayani umat dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, tenaga dan karya, serta dana yang sungguh menguatkan kita semua. Semoga dengan partisipasi panjenengan, gereja bisa melayani terutama orang-orang yang tersingkir, miskin, kecil, difabel, sehingga mereka pun mengalami kasih karunia Allah. Saya undang semua umat untuk terlibat dan ambil bagian dalam karya gereja, ikut dalam kelompok kategorial, menghadiri pertemuan lingkungan agar gereja semakin hidup. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.